Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Milenio Jagantina dari kelas AK402 Program Studi PJJ S1 Akuntansi akan mempresentasikan mengenai digital auditing pada PT Telkom Indonesia. Saya sebagai pendahuluan, seperti yang kita tahu pada era transformasi digital ini, penggunaan teknologi ini sangat berkembang pesat ya, termasuk dalam proses audit yang sekarang menjadi suatu kebutuhan. Jadi digital auditing itu memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi dari segi waktu, biaya, ketepatan analisis data, dan peningkatan kualitas audit secara keseluruhan. Nah, salah satu perusahaan besar yang menggunakan digital auditing ini adalah PT Telkom. Pengertian dari digital auditing ini yaitu proses pemeriksaan data dan informasi keuangan yang dilakukan dengan bantuan teknologi digital seperti software audit, data analitik, big data, dan AI. Dan juga audit digital itu memungkinkan auditor untuk menilai dan memverifikasi informasi secara lebih efisien, serta melakukan identifikasi risiko dengan lebih cepat, karena udah by system. Ada 4 komponen digital auditing. Yang pertama data analitik, kedua audit software tools, ketiga continuous auditing, dan 4 blockchain and cloud computing. Dan manfaat dari digital auditing seperti yang udah saya sampaikan di awal, eh, dia bisa mendeteksi anomali lebih cepat karena udah ada algoritma juga dalam mendeteksi kemungkinan-kemungkinan atau anomali dari suatu data. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi audit. Nah, ketika kita menggunakan di digital auditing, berarti kita akan mengurangi penggunaan human di situ. Karena by system dan juga kita akan meminimalisir dari human error. Seperti yang di manfaat nomor 3, yaitu penurunan risiko kesalahan manusia. Dan yang terakhir adalah real-time monitoring dan evaluasi kontrol internal. Nah, dari kemudahan-kemudahan yang diberikan dari digital auditing ini tentu kita memiliki tantangan. Nah, selain memberikan banyak peluang, tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek teknis, tapi juga menyangkut mengenai sumber daya manusia, regulasi, dan keamanan. Jadi auditor itu perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi saat ini dan memastikan bahwa proses audit tetap independen, objektif, dan dapat diandalkan di tengah kompleksitas sistem digital. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tantangan ini menjadi penting agar digital auditing dapat diterapkan secara efektif dan berintegritas. Tadi tantangannya ada keamanan data dan privasi, ketersediaan dan kualitas data, kurangnya keterampilan digital auditor, dan juga integrasi sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Nah, pada kasus ini saya coba mengangkat dari audit digital pada PT Telkom Indonesia. Jadi PT Telkom ini sebagai perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang terbesar di Indonesia, pada saat ini udah mulai menerapkan audit digital sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas dalam proses audit internal. Nah, prosedurnya adalah menggunakan implementasi software audit berbasis AI, yang kedua monitoring transaksi real time, dan juga penggunaan dashboard analitik keuangan. Hasil dalam penggunaan audit digital ini adalah deteksi fraud meningkat, dan juga audit lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Atau kita bisa bilang ini efisiensi. Dan pembahasan ini adalah bahwa penerapan audit digital pada PT Telkom Indonesia itu terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal. Telkom ini berhasil memanfaatkan teknologi berbasis data untuk mengolah informasi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Dan juga pendekatan audit pada Telkom ini bersifat berbasis resiko dan terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan. Jadi memungkinkan auditor itu dapat berfokus pada area yang paling kritis dan rawan terjadi penyimpangan. Apa dampaknya? Tentu dampaknya adalah penguatan sistem pengendalian internal perusahaan dan juga penyusunan laporan yang lebih akurat dan real time dan peningkatan kemampuan manajemen dalam pengambilan keputusan strategis berbasis data audit yang valid. Jadi kesimpulannya adalah digital auditing ini menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini karena mampu meningkatkan transparansi, kecepatan, dan efektivitas audit.
Nah, teknologi memungkinkan deteksi resiko lebih dini dan pemantauan yang berkelanjutan. Namun, dalam keberhasilannya memerlukan dukungan SDM yang terampil serta sistem yang kuat dan andal. Dan juga seperti yang kita tahu, mungkin dalam menggunakan digital audit ini, walaupun dikatakan efisiensi, tapi tetap memerlukan biaya besar di awal. Tapi selanjutnya ketika digital audit ini sudah jalan by system secara terus-menerus, tentu hal ini bisa dikatakan akan lebih murah ketika kita menggunakan audit secara konvensional. Baik, sekian presentasi saya mengenai digital audit dan juga terkait studi kasus pada PT Telkom Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.